Baginda Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Rawahun Nasa'i. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa sebelum fajar, sebelum terbit fajar shadiq, fala siyamalah, maka tidak dianggap puasanya. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kita boleh niat setelah terbit fajar, bahkan setelah terbit matahari, asalkan belum tergelincir matahari, belum tergelincir dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Menginapkan niat di dalam berpuasa diriwayatkan oleh dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, qala, baginda Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Rawahun Nasa'i. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa sebelum fajar, sebelum terbit fajar shadiq, fala siyamalah, maka tidak dianggap puasanya. Ini yang diambil oleh jumhur ulama, khususnya mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa niat puasa wajib sebelum datangnya fajar adalah sebuah keharusan. Waktu niatnya terbentang dari habis maghrib. Waktu maghrib terbentang sampai terbit fajar. Itu waktu untuk niat. Niat puasa di esok hari. Yang tidak niat, maka tidak dianggap sah. Ini yang ada dalam jumhur ulama. Maka dari itu kami himbau agar waspada. Jangan sampai kita lupa. Sudah masuk waktu subuh, ternyata kita belum melakukan niat. Maka dari itu lintaskan niat, mulai dari adzan maghrib itu sudah boleh kita niat. Umumnya adalah dibaca setelah tarawih. Tapi bisa dibaca kapan saja. Yang penting sebelum terbit fajar. Setelah terbenam matahari sampai terbit fajar. Sebelum masuk subuh. Ini ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kita boleh niat setelah terbit fajar, bahkan setelah terbit matahari, asalkan belum tergelincir matahari, belum tergelincir dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya, suatu ketika baginda Nabi SAW di malam harinya tidak berniat berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sayyidah Aisyah, qalat, Sayyidah Aisyah bercerita, dakhala alayya nabiyyu, Nabi masuk kepadaku. Dzata yaumin, pada suatu hari, faqala hal indakum syai', punya sesuatu yang dimakan? Faqala la, tidak. Allah. Di rumah Rasulullah tidak ada makanannya, bayangkan. Ya Aisyah, ada makanan? Dijawab tidak ada. Di rumahnya akramul khalqi, paling mulianya makhluk Allah, di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana dengan kita? Makanan di rumah kita banyak, tapi kita kurang syukur, kurang ibadah, atau bahkan mungkin kita juga tidak takut dengan yang haram. Hanya karena takut nggak makan enak. Baginda Nabi tidak ada makanan. Di saat mendengar jawaban Siti Aisyah tidak ada makanan yang dimakan, qala, baginda Nabi menjawab, fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku akan berpuasa. Masya Allah. Jadi kalau kalau puasa sunnah, biarpun kita tidak niat di malam hari, maka boleh di pagi harinya. Dengan catatan, belum tergelincir matahari, belum masuk waktu duhur, yang pertama. Yang kedua, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Selagi belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, belum melakukan yang lainnya, maka puasanya sah. Tapi kalau puasa fardu tidak. Puasa fardu harus kita itu niat di malam hari. Di malam hari. Nah, juga untuk mengantisipasi agar niat ini takut kita kelewat, kami jelaskan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ithafnya, cara niat memang tidak harus, cara niat itu tidak harus dengan mengucapkan aku niat puasa. Akan tapi dengan hati, bahkan kata Ibnu Hajar,
Kalau seandainya, nah ini mempermudah. Di malam hari nggak biasanya kan kita makan malam mungkin sebelum maghrib atau setelah isya awal. Nah kalau jam 3 malam tiba-tiba bangun makan, kata Ibnu Hajar, kalau dia makan di malam bulan Ramadan, di jam yang bukan biasanya makan, ya biarpun tidak niat, ya maksudnya akan puasa. Karena dia bertanya, ngapain kamu semalam sahur? Lah sahur itu untuk apa? Untuk puasa. Maka biarpun tidak melintaskan niat, tapi dia makan itu sudah menunjukkan kalau dia telah niat. Artinya niat itu adalah cukup lintasan di hati bisa. Bahkan dengan cara semacam itu, makan itu sudah dianggap niat. Artinya jangan dipersulit. Seperti sebagian orang yang mempersulit niat, mulai dari cara niatnya pun dipersulit. Sampai ada sebuah kisah cerita, ada seorang ibu tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia tahu bahwasanya puasanya tidak sah karena tidak niat di malam hari. Ditanya, kenapa ibu kok nggak niat di malam hari? Jawabannya apa? Karena aku tidak sholat tarawih. Loh, apa hubungannya dengan sholat tarawih? Saya nggak hafal niatnya. Kalau saya nggak tarawih, nggak bisa niat. Jadi rupanya sang ibu ini menganggap niat puasa itu adalah puasa Ramadan. Nawaitu shaum Ramadan yang panjang itu. Tidak, niat itu cukup. Aku niat besok puasa, selesai. Aku niat puasa Ramadan di sore hari, selesai. Dimudahkan. Jangan sampai kita bingung dalam hal yang semacam ini. Jadi yang penting dilintaskan mulai dari habis waktu maghrib tiba, kita sudah boleh melintaskan niat untuk esok hari. Niat yang melintaskannya dari keadaan jalan. Bahkan kalau kita melintaskan niat di dalam sholat, nggak batalkan sholat kok. Misalnya waktu lagi sholat begini, lalu kita sadar, ya Allah, besok aku mau puasa, belum niat. Takut nanti lupa, lintaskan toh aku besok puasa. Asalkan tidak diucapkan dengan lesannya dan cukup dengan hatinya, nggak mengganggu sholatnya. Kalau diucapkan dengan lesan pas baca Fatihah, terputus Fatihahnya. Tapi kalau dengan hati saja sudah sah. Ini. Kemudian kami tambah bahwasanya, agar lebih aman lagi kita bisa mengikuti madhabnya Imam Malik, puasa 1 bulan boleh diniati yang di hari pertama saja. Tapi tetap tabiat malam harinya. Jadi malam pertama puasa, kita niat aku ingin puasa sebulan utuh bulan Ramadan. Maka di saat di esok harinya dia lupa, maka dia sudah niat ikut madhab Imam Malik. Ini kemudahan. Tapi kalau ingat, ya jangan sok mentang-mentang sudah niat madhab Malik lalu tidak mau niat. Kalau ingat ya niat, kalau besok lupa punya stok sudah kita niat ikut caranya madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini adalah masalah niat, hati-hati, jangan sampai tidak niat ya. Semoga semuanya bisa dimudahkan untuk berpuasa dan jangan lupa niat. Dan niat itu adalah niat dalam pembahasan fikih. Tapi di sana ada niat dalam pembahasan ahli tasawuf, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dapatkan janji. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, maka ya itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan menerima puasa kita semuanya, dan Allah berikan kepada kita kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.